Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Penakut bersama saya Raffi. Kali ini saya ingin membahas mengenai fuzzy logic. Jadi apa sih itu fuzzy logic? Nah, fuzzy logic mengacu pada sesuatu yang belum jelas atau kita sebut samar-samar. Dalam dunia nyata, terkadang kita berada pada situasi di mana kita tidak bisa menentukan keadaan tersebut benar atau salah. Nah, logika fuzzy di sini berperan menyediakan fleksibilitas ketika melakukan penalaran. Dalam sistem kebenaran, terdapat nilai boolean atau boolean logic yang mempresentasikan 1 sebagai true dan 0 sebagai false atau salah. Nah, akan tetapi logika fuzzy tidak semua dianggap sebagai nilai kebenaran mutlak atau salah mutlak. Nah, logika fuzzy ini juga memiliki nilai intermediate yang mengandung beberapa nilai dan sebagian nilai yang benar dan salah. Nilai ini dapat disebut sebagai nilai abu-abu. Seperti berikut pada tabel. Boolean logic memiliki nilai 1 atau true dan juga 0 atau false. Sedangkan fuzzy logic ada beberapa tingkatan, mulai dari very much, fairly, moderate, somehow, very little. Berdasarkan nilainya, semakin besar akan menambah nilai keakuratan atau kebenaran suatu penalaran. Nah, apa sih kelebihan fuzzy logic? Sistem yang dibangun dengan logika fuzzy dapat bekerja dengan berbagai jenis input, baik yang tidak presisi, terdistorsi, maupun mengandung informasi yang noise. Rancangan sistem logika fuzzy cukup mudah dan dapat dimengerti. Logika fuzzy hadir dengan konsep matematika dari teori himpunan dan penalaran yang cukup sederhana. Dapat memberikan solusi yang sangat efisien untuk masalah kompleks di semua bidang kehidupan karena menyerupai penalaran dan pengambilan keputusan manusia. Logika fuzzy dapat dikodekan menggunakan lebih sedikit data sehingga tidak menempati ruangan memori yang besar. Algoritma ini fleksibel dan aturannya dapat dimodifikasi. Sedangkan kekurangan dari fuzzy logic, keakuratan sistem dapat terganggu karena sebagian besar sistem bekerja pada data dan input yang tidak akurat. Tidak ada pendekatan sistematis tunggal untuk memecahkan masalah menggunakan fuzzy logic. Akibatnya, banyak solusi muncul untuk masalah tertentu yang bisa menyebabkan kebingungan. Nah, kelemahan utama dari sistem kontrol logika fuzzy adalah bahwa algoritma ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan dan keahlian manusia. Kita harus memperbarui aturan sistem kontrol logika fuzzy secara teratur. Algoritma ini tidak dapat mengenali pembelajaran mesin atau jaringan saraf. Algoritma ini juga memerlukan banyak pengujian untuk validasi serta verifikasi. Nah, ini adalah gambar dari arsitektur sistem fuzzy. Sistem logika fuzzy. Berikut penjelasannya. Ada 4, yaitu rule base. Pertama, rule base berisi semua aturan dan kondisi if else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Namun seiring perkembangan modern, jumlah aturan dalam rule base yang digunakan logika fuzzy telah banyak berkurang. Yang kedua, fuzzification adalah komponen kedua dalam arsitektur logika fuzzy dan berguna untuk membantu mengubah input. Komponen ini membantu dalam mengkonversi angka ekstrim ke himpunan fuzzy. Masukan yang ekstrim diukur oleh sensor dan seterusnya ke sistem untuk kontrol untuk diproses. Modul ini digunakan untuk mengubah input sistem dan juga membantu dalam membagi sinyal input menjadi 5 state, yaitu large positif, medium positif, small, medium negatif, dan large negatif. Inference engine, komponen ketiga ini membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dan aturan fuzzy. Berdasarkan persentase itu, diputuskan aturan mana yang perlu diterapkan. Setelah itu, untuk mengembangkan tindakan kontrol, aturan diterapkan digabungkan. Lalu defuzzifikasi, metode yang digunakan untuk defuzzifikasi ini atau kita sebut dengan metode rata-rata atau average, dan metode titik tengah center area yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Nah, apa sih kegunaan dan penerapan logika fuzzy pada kehidupan? Di bidang medis sendiri digunakan untuk mengontrol tekanan arteri saat memberikan anestesi kepada pasien. Yang kedua, digunakan dalam radiologi, diagnostik, dan sistem pendukung diagnostik. Yang ketiga, diagnosis kanker prostat dan diabetes.
Lalu pada bidang transportasi, menangani operasi kereta bawah tanah, mengontrol jadwal kereta, mengerem dan menghentikan kendaraan berdasarkan parameter, seperti kecepatan mobil, akselerasi, dan kecepatan roda. Lalu pada bidang industri, mengontrol pabrik pemurnian air, menangani masalah dalam kepuasan kendala dalam desain struktural, analisa pola untuk jaminan kualitas, dan logika fusi digunakan untuk menangani pengolahan air limbah lumpur. Berikut presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.